Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, azanillah wa iyyakum. Di pagi hari ini, baik yang hadir di masjid ataupun yang mungkin mendengarkan secara live di Instagram, alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan Allah memberkahi subuh kita pagi ini setelah menunaikan tadi sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita meneruskan dengan mengkaji ayat hadis berkaitan dengan tema kajian pagi ini, yaitu menjemput hidayah. Jadi kalau bicara soal hidayah ini kan, Masya Allah, hari ini alhamdulillah geliat masyarakat umat terhadap Islam itu kan besar. Baik yang mungkin sekedar untuk belajar maupun ingin meningkatkan pemahaman keislamannya itu sendiri. Karena kalau bicara tentang hidayah, maka kata pertama yang muncul berkaitan dengan hidayah itu kan ada dalam surah pertama Al-Fatihah, yang minimalnya itu 17 kali dalam sehari Pak kita minta. Jadi bahkan kita yang hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam Islam pun, itu senantiasa berdoa kepada Allah pun kan mintanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta kepada Allahnya pun semoga ditunjukkan. Ya kalau berbicara ihdina, tunjukkan petunjuk, hidayahilah kami. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Artinya sampai saat ini pun, bahkan kita ini pun butuh hidayah. Ada mungkin orang di luar sana yang masih senang dengan kemaksiatan, keburukan, dan kemudian kita secara cepat mengatakan nyala setan macam mana hidayah walidayah. Padahal ternyata orang yang bahkan sudah ada dalam agama Allah dan menjalankan agama ini pun, kita ditugaskan, diwajibkan, diminta oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang kita ini minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doanya jelas, spesifik. Satu, minta hidayah. Dua, hidayah kemana? Hidayahnya itu hidayah untuk apa? Karena kalau bicara hidayah, ini kan sebagian ulama membagi hidayah itu satu. Ada hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan itu apa? Hidayah naluri. Jadi hidayah itu hidayah naluri yang kalau
seseorang itu lahir, maka dia sebetulnya sudah diberikan hidayah untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Contoh misalnya, seorang bayi ketika menangis, itu dia memberikan petunjuk kepada ibunya. Apakah menangisnya itu karena ingin makan, karena sedang buang air, karena ada yang sakit? Ibu kan tenanya ke orang, kunaon, gitu kan? Tapi ibu tahu, oh iya teh laparan, ya kan? Atau misalnya, oh iya mah ayam nyeri, buru-buru bawa ke dokter, bayi nggak bicara. Nah itu hidayatul wujdan, artinya petunjuk itu naruh di kita muka. Yang kedua, hidayah itu kan ada hidayah akal. Akal kita tanpa agama itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Logika kita ini juga bisa membedakan ini salah, ini benar. Tapi konsep kebenaran yang hanya berdasarkan logika pasti cacat. Karena itu hidayah akal. Tapi Allah berikan kita akal. Dalam Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan, hati itu kan koneksinya kepada akal. Tak akal kita ini Allah berikan untuk menjadi petunjuk bagaimana membedakan mana baik mana benar. Tapi sebatas baru dengan logika. Maka manusia itu sebetulnya condong kepada kebaikan. Dan manusia itu condong kepada kebaikan. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang terlahir, siapapun itu, yuladu ala fitrah, itu lahir dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah apa? Fitrah kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengartikan fitrah di sini adalah setiap yang lahir itu dalam keadaan muslim. Artinya apa? Orang yang lahir dan hidup di dunia ini itu pasti paling tidak dengan logika, dengan akalnya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. So, teu kudu make dalil. Oh iya teh salah, oh iya teh benar. Yang ketiga, hidayatul. Jadi tadi hidayah naluri naik kepada hidayah akal, terus hidayatul. Bagaimana dia bisa membedakan mana agama yang baik, mana agama yang buruk? Berdasarkan apa? Berdasarkan akal yang dimilikinya, lalu berdasarkan keinginan untuk menjalankan agama. Makanya ada orang yang belajar agama. Di Islam ada yang belajar lain, dari yang lain ada yang belajar Islam. Hidayah. Dulu bangsa-bangsa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu kan dia punya akal, punya agama yang dijalankannya juga. Tapi ketika datang para nabi, mereka menolak. Kaum Ad itu kaum yang sangat luar biasa besar. Kaum Samud sama. Dulu ada bangsa Madian. Fir'aun, bagaimana mereka bisa membangun luar biasa, ya, kota yang subuh, ayunan eta di zaman ayunan eta berperan. So, ieu mananya wae ka bapak jeung ibu, lamun hirup di zaman Fir'aun, diturunkeun Fir'aun, diturunkeun Nabi Musa. Jujur jawab baik. Diturunkeun Nabi Musa ka Fir'aun nih, bangunanna luar biasa tinggi. Eta beungharna geus moal kacidak. Matak nah ngaku-ngaku nake ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Naon sih teu bisa aku Firaun. Oh cenah Tuhan teh cenah bisa maehkeun, bisa ngahirupkeun. Datangkeun sok ka dieu jelema cek Firaun. Kurang yang dihirupkeun. Kumaha carana? Sok mana kembali kumaha dipaehan.
hirup datang di lemari tusuk pae urang nggak bisa ngahirup itu nggak mau Firaun dia mau anuannya hartana terus mau itu. Bagaimana bangunan? Kalau ibu pernah masih bagaimana piramid itu dibangun? Kita kan mesti jadi keajaiban dunia harita. Kalau bapak ibu hidup di zaman Firaun, cek rek nutur biasa. Nabi Musa yang ngomongnya teh cadel Nabi Musa mah teu kahati. Makana naon doa anake? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang lepaskan cenah ikatan dari bibir. Ngajak terus naon? Yuk urang mentas laut. Make naon? Make skoci kapal biasa. Lain make kapal pasian, make kapal biasa. Meureun ibu teh baheula meureun pikir-pikir naon meureun nuturkeun. Abis bogoh ieu. Peradabannya jelas, bangunannya jelas. Kota yang dibangunnya jelas, negeri yang dibangunnya juga jelas. Karena untuk ke Nabi Musa, cahaya gitu. Butuh apa? Kayak apa tadi saya makanya mungkin alhamdulillah Allah dan takdir Allah atau Allah hidupkan kita hari ini. Allah hidupkan kita di tengah-tengah lingkungan seperti ini. Allah takdirkan kita untuk punya tetangga seperti ini. Kata dia takdir Allah. Sok ayah heureuina lamun hirup ya Allah di zaman Nabi catang tuh buat dari orang jadi kelompok Abu Jahal tuh. Ya. Alhamdulillah. Ini hidayah Islam dan iman. Jadi kalau sudah hidayah din, maka hidayah selanjutnya adalah hidayah taufik. Yang itu tuh nggak bisa. Makanya itu yang kita minta di sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Hanya diberi hidayah taufik. Ya Allah tolong, mohon kepada Allah agar hidayah taufik kita tetap berada dalam iman dan Islam. Ayeuna kita ini hari ini ditakdirkan hidup di masa ini, di hari ini, di tempat ini, di lingkungan yang seperti ini. Gak pernah lihat bagaimana turunnya Al-Quran, gak pernah melihat bagaimana Nabi dulu menyampaikan hadis. Tapi kita iman terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Luar biasa orangnya. Luar biasa orang teh urang mah pernah ninggalin umat Quran harita turunan tapi orang teh iman kana Quran. Naon bukti iman? Dari kalau kita mulai raiba fi hudal lil muttaqin cenah Quran teh keur jelema anu takwa. Can takwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Kan orang yang beriman lalu kemudian mengerjakan sholat. Ya, sholat itu berarti tanda kita iman terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Orang masih kena sholat, tapi hidayah. Kita masih sholat. Nah, setelah sholat, memang Quran ngajelaskeun sholat itu kudu kieu kudu kitu. Siapa yang menjelaskan? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tuh. Tontonan naon? Oh, cenah cek Nabi, ari salat teh muftatahatul bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram dan kemudian pertama taslim, diakhiri dengan salam. Kita ini berarti salat. Keur salat Allahu Akbar, satu iman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allahu Akbar, ini yang disebut oleh Nabi, waditu an laqitu ikhwani. Aku sangat rindu dengan saudara-saudara. Siapa mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepada. Bapak Ibu nggak pernah bertemu dengan Nabi.
Gak pernah kita bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita membaca sejarah. Oke, Nabi itu bagerna luar biasa. Kasep yang berdasarkan riwayat sempurna sebagai seorang manusia. Dan kemudian kita membaca sejarahnya, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, ini orang baik luar biasa. Disebut oleh orang kafir Quraisy itu sebagai apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Makanya ketika masuk Islam, banyak orang yang kemudian percaya karena tadinya pun orang yang bisa dipercaya. Tapi tidak panggil. Tapi kan bertemu. Kita nggak pernah bertemu. Makanya kata Allah jangan berandai-andai. Ustaz, lamun hidup di zaman Nabi Muhammad. Hati tadi Allah takdirkan orang hidup di zaman Fir'aun. Cantik nuturkeun Nabi Musa. Meureun nuturkeun Fir'aun hiji kusieun, dua ilmu buku. Jangan menengah hidup di zaman Nabi enak juga aya naon haruskeun ka Nabi. Cantik tuh. Bisa jadi kita ikut kepada golongannya Abu Jahal. Bisa jadi kita ikut kepada golongannya Abu Lahab. Makanya hari ini kita hidup tak orang teker menempuh jalan hidayah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, asyhadullahu wa iyyakum, di surah Al-Balad ayat 8 Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain. Kata Allah, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Kata ayat sata kan ayat sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Orang tekam. Sekitar ini semua hari ini tidak ada yang tidak dalam CCTV-nya Allah. Semua hidup, bergerak, berjalan, makan, minum, melakukan aktivitas apapun, itu semua ada dalam CCTV-nya Allah. Pada level beragama, itulah yang disebut dengan ihsan. Karena ya Islam, Islam lima rukun Islam siapa hiji? Lima rukun Islam. Dua, terus iman. Jadi kalau Islam dulu, iman dulu. Hadis itu berkata tentang Islam dulu. Islam dulu nahan hiji Islam kenawan syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus Islam naon? Iman kan? Iman kepada A, B, C dan sebagainya nu genep lihat. Ada sampurna nih. Kalau sudah Islam, kalau sudah iman, maka terus dilanjut dengan ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Jadi ihsan itu, lihat pengertiannya, anta budallah, engkau Bapak Ibu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah itu sedang melihat kamu. Kalau mendengar salat Allahu Akbar, Allah, kita bayangkan Allah, kita sedang melihat Allah. Tapi fa'ilan takun taruh, kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa'inahu yang keur salat kita teh kudu ngabayangkeun Allah teh keur ningali urang. Ya. Eta bisa. Sama orang kesorangan di tempat nu poe, di tempat nu sepi,
Allah nggak akan lihat. Ayah sabu alam ya Allah. Jangan pernah menganggap bahwa Allah tidak melihat. Tak Allah melihat. Makanya dilanjut ayat 8-nya, alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Masya Allah. Makanya dalam hadis, orang yang Allah uji dengan kebutaan itu sempurna. Allah mata kita melihat itu nikmat ya. Nikmat ya. Nanti kacamata ini gugur ketika nikmat. Makanya melihat itu nikmat banget. Bisa baca jadi, ya. Bisa baca Quran, bisa nonton sinetron ini. Ada mana nikmat atau si Andin? Waktu kudu pakai kacamata pembaca kan? Dan normal kayaknya. Ya, bapak-bapak dari bola kamari, lain seorang mukul kali katempok. Allah ciptakan dua mata, ya, maka pun apa yang kita lihat itu Allah juga mintai pertanggungjawaban. Kita kalau Allah tadi harus Bapak Ibu Allah mereka nasihat Allah yang Eta soca mata itu suka digunakan untuk apa selama hidup ini? Ya Allah, abdi tiap hari dia soca dari ane maca Quran, nyanyi tiap hari. Ya, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan hasil Allah, kuatkan satu hari itu baca Quran. Banyak orang yang tersibukkan dengan aktivitasnya, banyak orang yang tersibukkan dengan hiburannya, banyak orang yang tersibukkan dengan hal-hal yang menjadi kesibukannya sampai dia lupa ada kitab yang merindukan dirinya untuk dibaca. Apa yang Al-Quran? Ustaz dengan kabacana kisah halaman gak apa-apa daripada kisah. Wadai wan ayat sapoe saayat teu naon. Yang penting ayat itu anu pernah saminggu teu kacapengan Al-Qur'an. Aduh, isu-isu teu. Atuh sadar minimalna cenah diajar kasih. Jangan sampai mata ini kelak Allah mintai pertanggungjawaban untuk apa kau gunakan selama di dunia. Tak pernah dibaca baca Quran, tak pernah dibaca Quran hadis. Masya Allah, rugi. Lihat doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman luar biasa, Masya Allah. Rabbi awzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, Rabbi awzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ilhamkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Karena cenah eta nikmat wa an amal sholihan dan beramal soleh. Jadi nikmat itu ukuran baiknya bukan banyak kecilnya, tapi seberapa nikmat itu Engkau gunakan untuk kepentingan jalan Allah. Amal teh nikmat teh digunakan ke amal soleh. Dikasih mata oleh Allah, engkau gunakan untuk amal soleh tidak? Dikasih harta oleh Allah, engkau gunakan untuk amal soleh tidak? Dikasih ilmu, engkau gunakan untuk amal soleh tidak? Ya. Nikmat kita ini hari ini yang sudah Allah berikan, wa an a'mal sholihan, itu mendorong kita untuk beramal soleh. Jangan-jangan makin banyak nikmat yang Allah berikan, itu malah makin jauh kita dari Allah. Rugi. Nikmatnya Allah berikan, tapi kemudian kita ini malah jauh dari Allah. Tah ieu bedana Fir'aun jeung Nabi Sulaiman. Sama-sama kaya, sama-sama Allah berikan nikmat.
Sama-sama Allah berikan kuasa. Fir'aun Allah berikan harta, Allah berikan kuasa, Allah berikan. Jadi penguasa di Mesir saat itu yang sangat disegani. Nabi Sulaiman Allah kasih nikmat harta, dikasih. Nabi ceraka carita kita istana nanti saking herannya kita makan tehel atau hantu saking heran. Bahkan sampai bisa menggerakkan makhluk lain. Tapi apakah nikmat itu membuat Nabi Sulaiman kufur terhadap Allah? Kan itu pertanyaan lagi. Ashkuru amma. Nah, cina ini nikmat ingin abdi jadi syukur, ingin abdi jadi kufur. Ukuran nama. Alam naj'allahu aynain, bukankah kata Allah kami sudah jadikan untuknya sepasang dua mata. Maka gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik saja. Lalu kemudian walisana wasafatain, lidah dan sepasang bibir ya. Ini lidah kita ini, lisan kita ini seringnya digunakan untuk apa? Apakah seringnya digunakan untuk ghibah? Apakah seringnya digunakan untuk membicarakan aib orang lain? Apakah seringnya digunakan untuk hal-hal yang mengandung dosa? Atau lisan ini seringkali basah karena dzikir? Apakah lisannya seringkali basahnya itu karena kita seringkali berucap kalimat-kalimat thayyibah? Kadang lisan, karena salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu sangat bergantung pada kepiawaiannya untuk menjaga lisan. Luka fisik mah Pak gampang diobatan, tapi luka karena lisan luar biasanya. Ya, makanya ibu-ibu kata tangan tadi lisan dari jari. Ya. Jangan sampai kita berkata sesuatu yang malah kita menyesal. Sama bapak-bapak kayak gitu. Bapak-bapak juga hati-hati di sana. Kalau mereka ngomong teh mikir batur nyeri hati itu omongannya. Kudu mikir kan. Makanya kata Nabi apa? Kul khairon awliyasmut. Kata teh aduh masyaallah mutiara indah. Kata Nabi kul khairon, katakan yang baik, awliyasmut atau diam. Ya, katakan yang penting, jangan yang penting mengatakan. Ya, kata ngomongin yang penting, jangan yang penting ngomong. Tak orang mah penting mah ngomong malah paling penting betul-betul hati. Oh masya Allah. Lisan itu menentukan. Ya, bagaimana kelak juga timbangan asqalu syai'in fil mizan. Ada sesuatu yang berat di timbangan kelak di hari kiamat, padahal ringan terucap di bibir. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Kalimat thayyibah yang ringan, tapi masya Allah di timbangan amal jadi berat. Bukan masalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maka kemudian Allah ciptakan dua mata, Allah ciptakan lisan dan sepasang bibir, terus nama wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ada kata apa? Hadaina, kami tunjukkan kepadanya hidayah. Kami berikan hidayah kepadanya an-najdain, dua jalan, jalan kebaikan kebenaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan mata, berdasarkan lisannya. Jadi maksudnya apa? Oh, dengan mata dan lisan pun sebetulnya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kucara kumaha? Tinggalin. Ibu lah meninggalin di jalan sesuatu, bapak lah meninggalin di jalan sesuatu. Kupana mau celik. Kan apa? Oh iya salah.
Ya, itu terdengar mata. Kita lihat anak kita melakukan sesuatu oleh mata kita. Oh iya, dia benar. Kita lihat masyarakat di luar sana melakukan aktivitas. Oh iya, dia salah. Jadi dengan mata kita pun kita bisa tahu mana yang baik. Fahadaina an-najdain, maka kata Allah, kami berikan hidayah kepadanya. An-najdain atas dua cara. Sok Bapak Ibu milih mana? Tadi jalan saya, ini jalan kamu. Mau milih mana? Mau milih jalan surga yang seringkali jalannya itu susah payah. Susah itu jalan surga, berat. Ya. Kalau kata Nabi mah, surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Ya Allah, kudu udang jam 3 keur tahajud. Keunang-unang sare sedang tibra-tibranya, sedang nyenyak-nyenyaknya harus bangun. Kudu sholat tahajud ban rumah keur sare tibra. Urang kudu udah itu dengan berat. Bagi sebagian orang berat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ngomongin sholat, kata Allah, wa innaha lakabiratun, itu berat. So, keur aktivitas mau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu suruh. Terus subuh kan gitu, karena ada tambahan dalam sebagian kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Jadi jalan surga itu mudah atau susah? Berat bagi orang yang tidak mau konsisten. Ciri berat mana? Eta urang tadi hiji yang dijelaskan pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta, tiap rakaat kita minta. Di apa? Di salat kita. Ya Allah, paparin abdi hidayah. Ya Allah, hidayailah kami agar kami terus tetap ada jalan yang maka kalau tahu jalan surga itu begitu susah, cara kumaha? Ternyata tadi mata kita gunakan untuk terus melihat hal-hal yang baik, lisan kita gunakan untuk terus mengucap hal-hal yang baik. Agar apa? Agar kita senantiasa tetap ada dalam jalan hidayah. Makanya doanya naon Pak? Yang muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'at. Wahai yang membolak-balikkan hati, dah hati membolak-balik. Sabit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku, tetapkan hati ini, pikiran ini, akal ini, perilaku ini ala ta'ati, untuk senantiasa taat kepada-Mu. Sebab menjalankan ketaatan itu luar biasa susahnya, tapi kalau sudah dijalani indah nikmat terasa. Ya. Masya Allah, makanya ibadah haji itu manistata bagi orang yang mampu, bukan hanya mampu secara materi, tapi yang paling penting adalah mampu secara mental, fisik. Banyak orang yang Allah karuniakan nikmat harta, tapi sampai hari ini tidak pernah tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Banyak tidak? Banyak. Nah, tadi hidayahnya dicara asuh. Ya. Apakah ibadah haji itu mudah? Mudah malah orang bayar gede aja nama. Fasilitasnya deket, gitu kan. Ari mayar, susah teh. Nungguan aja, teh lidapan di mana?
Sudah lebih dari 10 tahun sekarang masa antrian. Makanya yang belum antri, antri. Udah lama kalau dengan kita harus mampu menunaikan haji. Jadi susah. Masa tunggunya saja sesudah di sana. Oh, alhamdulillah. Ya, geus kitu kudu tawaf pagelek-gelek. Geus kitu kudu wukuf, kudu mabit. Aduh ya Allah. Tapi kata Nabi, al-mu'zinatin nar bisyahwat. Neraka itu dihiasi dengan yang indah-indah, dengan yang disenang-disenangi. Sahabat, cek dina Quran kan zina syahwat. Manusia itu dihiasi, ditampakkan indah kepada yang syahwat, mencintai apa yang menjadi kebutuhan syahwat. Sudah pasti jalan taat, jalan maksiat, jalan surga, jalan neraka. Tahu orang tahu kayak itu. Reka mana? Reka dia anu rada berlikali itu. Reka dia sama berlikali. Tapi likali kuna kablah jalan dia mana neraka aman gampang. Ya. Hak itu gampang atuh buat kudu salat ka dieu mah. Teriwe. Tapi lamun ka dieu kana jalan surga, jalan taat. Wah, kelak-kelok. Karek salatna ge karek wajib kene, fardu kene, can rawatibna, can duhana, can tahajudna, ke Ramadan sakadar deui can tarawihna. Aduh, ya Allah, can maca Quran, loba di dieu mah. Ieu mah cukup we. Hayang paling level rendah tinggal salat. Geus jadi tadi dia pawahil musallin atau masalah aku pisakor, kenapa engkau ada dalam neraka sakor? Cenah tadi ditanya, lamun aku minal musallin, baheula ke dunya teh tara ngerjakeun salat tuh. Cukup ka dieu mah teu ngerjakeun salat. Tapi palabahan dia, Masya Allah, pawailul musallin, celaka bagi orang yang salat. Geus salat ge ka dieu mah angger kene diancam. Berat. Makanya ihdinas siratal mustaqim, keur maca eta Pak kudu sadar bahwa sedang kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ya, di dia mah gampang ya. Ninggalkeun salat ge geus jadi di dieu mah. Aya palabah dieu mah keur salat ge masih kene niatan. Dia mah ditanya kene apa? Ya Allah, Ustaz berarti tongki tak canggena naon geus. Nah gitu. Maka kemudian kata Allah selanjutnya, wa hadainahu nasdain, tuh tinggal cek kata Allah di dalam Al-Qur'an, falaqtahamal aqabah ayat 11-nya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tuh hidayahnya sudah ada, tapi manusia seringkali tidak mau menempuh jalan yang sukar, jalan mendaki. Kan gitu. Jalan hidayah, jalan mendaki. Mimiti, insyaallah ya Allah. Yang bersih. Kita kan sudah bersyahadat dari sejak kita lahir. Terus kemudian kita jalan sholat. Ketika sholat kita sholat geus pas atau rukun jeung syaratna benar atau terus naik level. Terus kemudian kita sholat tambahan yang nama rawatib. Oh, nambahin rawatib. Kalau sudah rawatib, nambahan yang nama kuduha. Dan Muhammad kudu saleh terus udang kan gitu. Tambahan yang nama sholat tarawih, saleh heula terus teh udang. Ya, jalan suka. Ayeuna mah sedekah teh 2000 we sampoe Allah teh geuningan naikkeun rezekinya. Oh, jadi 10.000 aja sehari. Allah makin naikin lagi rezekinya 100.000 sehari. Allah makin naikin lagi rezekinya 1
1 juta sehari geus mulai ka kepikiran. Aing 1 juta sehari berapa? Bapak Ibu can karasa ayeuna da infak lagi 2.000 sehari kayak karang Allah diberi nikmat. Amal sedekah 1 juta teh mikir dulu. Ada 1 juta teh, 1 juta sapoe. Bisa kumaha anggar we 2.000. Jelema. Hayang diberi nikmat tapi belum menaikkan kewajiban. Ya, 2.000 teh gampang. Tapi ketika Allah makin lipat gandakan nikmat karena syukur kita, Allah lipat gandakan nikmatnya. Oh, nu tadina urang penghasilan 1 juta nya. Sabaraha tadi 2,5%? Ya. Benar ya, kalau 1 juta 2.500 kan? Pasti. Kita penghasilan infaknya 2.500 supaya penghasilan Allah naikin lagi 10 juta. Waduh, 250.000 kembali. Sebulan katanya infak, zakatnya. Naik walau 10 juta. Masya Allah, lebih hamba Allah dan jangan bersyukur bisa. La azidanakum, kan kata Allah begitu janjinya. 10 juta naik ke jadi 100 juta. Ya. Penghasilan 100 juta berarti zakatnya sabaraha? 2 juta setengah. Aduh, kalau balik ke 2 juta setengah. Mulai kepikiran. Oh, penghasilan Allah naikin lagi. Ya. 1 miliar. 1 miliar. Berapa zakatnya? Mulai 25 juta. Aduh, 25 juta harus sama dan mulai dihitung-hitung kan. Masya Allah, Allah ternyata dia tetap kuat. Keluar ke lunas 25 juta sebulan atau terkarasa. Allah naikin lagi Pak. Ternyata penghasilannya jadi 10 kali sebulan. Sebarang zakat 250 juta. Mikir itu orang. Aduh, apaan saya? Benar kan? Tadi mah 2.500 macam keras. Tapi geus nu dibere ku Allah 10 miliar, mulai jeung Allah hitung-hitungan. Dia wa yulikul humazatul masa'al di jama'a amal wa adada. Kumpul-kumpul wa adada itu. Ya. Yang mudah sama apa? Rezeki Allah minta ya. Bisa jadi Allah kasih penghasilan kita 10 ya. Tiap bulan. Sama itu mungkin Allah makun mayakun jadi. Ngan siapnya ketika Allah masih nikmat besar seperti itu, siap dia lain dari zakat. Ayeuna mah, siap Ustaz. Wah, mau diberi sakitu mah. Kapan saya? Penghasilan 10 M saya dikeluarkan 1 M kerjakan. Ayeuna cara aya. Geus aya mah dikeluar teh mending kawin deui cenah. Jadi para tahama aqobah, engkau tidak pernah mau mendaki jalan yang sukar, jalan yang mendaki. Makanya kata Allah, wa ma adraka mal aqobah, apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Maksudnya apa? Kita ini sudah tidak boleh memandang orang lain secara beda-beda. Besar uang. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanya takwa kita. Terus kemudian au it'amun fi yaumin dhi masghobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kudu ingat kata-kata. Allah kasih rezeki segitu maka jadi apa-apa. Kalau udah Allah kasih tambah, mau tidak kita berbagi dengan tetangga kita. Yatiman da makrobah, atau anak yatim ada rumah kerabat ya. Di sekeliling kita ada anak yatim. Karena kata Nabi, ana waqaful yatim kahatain. Aku ini kelak di surga bersama dengan orang yang
memberi santunan kepada anak yatim itu seperti dua jari ini berdekatan, dekat besar. Makanya Pak, kalau ada anak yatim di sekitar kita, kudu buru-buru. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat urusannya dengan apa? Urusannya semua hampir dengan harta. Dan sebab mengerjakan ibadah personal kadang-kadang gampang. Sholat, gampang sholat wajib, sholat fardu, gampang. Dan itu butuh modal, kan? Sholat butuh modal, butuh pakaian bersih. Khudzu zinatakum, kata Allah, ambillah pakaian terbaik ketika hendak kita boleh masjid setiap kali kita hendak sholat. Jadi modalnya pakaian terbaik. Tapi untuk zakat modalnya apa? Waduh, kudu aya harta. Ada menyantuni anak yatim, orang miskin, karena itu modalnya harta. Jadi kudu boga. Tapi Allah mah tidak akan melihat berapa besar yang kita keluarkan. Yang Allah lihat, tak tinu naon anu Allah bere ka urang sabaraha urang ngaluarkeun. Allah kasih kepada kita sekian, kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keterpaksaan, walau sekalipun, tapi kita keluarkan dari Allah. Dan taat mah butuh dipaksa. Taat itu butuh dipaksa. Karena kalau sudah dipaksa itu jadi terbiasa. Sholat tahajud paksa bisa, lagi jadi biasa. Tapi kalau tidak pernah dipaksakan, apa bisa? Nah, orang sampai hari bahasa, udah subuh itu dipaksa, dipaksa. Taat itu dipaksa agar kemudian jadi biasa. Orang yang janji jeung jelema, waduh jam saking kudu janji jeung jelema. Salat itu janji kita dengan Allah. Ibadah itu janji kita dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Terakhir menutup kajian ini, Masya Allah. Tadi Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Artinya kita ini dan jin punya tanggung jawab biasa untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan saya, mulia mana? Mulia orang atau jin? Ya. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami sudah muliakan Bani Adam. Artinya apa? Ketika Nabi suatu hari di Taif sedang berdakwah, dilempari batu, dilempari kotoran, banyak penduduk Taif yang tidak mau menerima dakwah Nabi, bahkan mengejek Nabi, mencemooh Nabi. Nabi itu baca Quran, dalam satu riwayat. Terus kemudian ada para jin yang mendengarkan bacaan Nabi terhadap Al-Quran. Eta jin duka komunitas naon mendengarkan bacaan Quran Nabi, laqad sami'na Qur'anan ajaban. Tadi ya jin ya mendengarkan bacaan Quran Nabi, terus dia lapor kepada teman-temannya, bro, meren gitu. Tadi kita ini mendengarkan Quran al-ajaban, Quran yang bacaannya sungguh indah. Turun surat apa? Surat Al-Jin. Saudara awas dengan surat Al-Jin. Kata jin ke, Masya Allah, mendengarkan Al-Quran langsung dia takjub. Banyak orang gitu kan.
Manya orang eta jin itu teh menjadi hiburan dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewe Nabi kan kita cek Allah kan Nabi teh. Wios ya Rasulullah, apa wahai Nabi, kalaulah manusia tidak mau mendengarkan dakwah, kalaulah manusia tidak mau mendengarkan dakwah saat itu di Taif, ini para jin ini sungguh sangat takjub dengan bahasa Quran. Pak, Allah itu sudah kasih hidayah kepada kita. Bahkan kita minta setiap hari dalam sholat kita, banyak orang yang jin, ya, karena begitu takjub karena Quran yang kemudian mau berbuat baik terus orang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan hidayah, jalan istiqamah. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah yang dikerjakan secara konsisten. Wa iqala wal muslim. Apa? Allah itu tidak memperankan kita. Agama itu juga tidak berat. Agama itu mudah. Maka jangan membuat diri ini tersiksa berat. Ya. Lalu kemudian kita menganggap agama ini memberatkan. Yang penting kurang taat, tapi tadi taat kudu dipaksa karena biasa. Ya, itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Asyhadu wa iyyakum yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita jalan kebaikan. Allah mudah-mudahan senantiasa tunjukkan kepada kita jalan istiqomah. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dalam kesempatan dan kajian yang dengan tema yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di masjid ini saya sudah mengikuti secara online. Semoga Allah membimbing seluruh kita dalam melakukan iman dan Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.